Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dan rekan saya, Andiken Ferdi dan juga Ulfa Hanifah, akan membahas tentang pembuatan asesmen melalui software Zoho Form yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Festiar MS dengan mata kuliah asesmen nasional berbasis komputer. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai Zoho Form lebih lengkapnya. Sebelum itu, sebelum memulai dari pembahasan, lebih baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dipimpin oleh rekan saya Andiken Ferdi. Kepada Andiken, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah semuanya, sebelum memulai, marilah kita membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu landasan dalam pembuatan asesmen nasional ini melingkup dua landasan, yaitu landasan religius dan juga landasan yuridis yang akan disampaikan oleh rekan saya Andiken Ferdi. Kepada Andiken, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu landasan religius yang terdapat pada Quran Surah An-Nahl ayat 44 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim, yang artinya mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan az-zikir atau Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsim ma amilat min khairim muhdara wa ma amilat min su tawaddu law anna bainaha wa bainah amadam ba'id wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufum bil ibad. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ingatlah pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu, dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Andiken Ferdi. Selanjutnya, landasan yuridis pada pembuatan asesmen nasional ini. Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas, terdapat dua pasal yang menjadi pijakan dalam asesmen nasional. Pertama, pasal 57, yang dimana mencakup dua ayat. Ayat pertama yaitu evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Ayat 2 yaitu evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan non-formal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. Selanjutnya pada pasal 59 pada ayat 1, di mana pemerintah dan pemerintahan daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pasal-pasal ini memberikan mandat pada pemerintah untuk melakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai mutu pengelolaan sekolah di semua jalur, jenjang, dan pendidikan. Ini menjadi justifikasi yang kuat bagi pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, untuk melaksanakan asesmen nasional yang akan diterapkan untuk menilai kinerja sekolah di jalur formal maupun non-formal, jenjang dasar dan menengah,
serta jenis pendidikan umum maupun vokasi. Selanjutnya kita masuk kepada materi mengenai aplikasi dari Zoho. Zoho sendiri adalah aplikasi untuk membuat form online yang bisa dibuat secara mudah dan juga instan, yang bisa dibuat secara gratis maupun berbayar. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat pada postingan mengenai aplikasi yang mirip dengan Google Form, seperti yang telah dijelaskan oleh rekan kelompok sebelumnya. Fitur-fitur yang terdapat pada Zoho ini ada fitur notifikasi, yang dimana fitur ini merupakan fitur pemberian informasi mengenai Zoho ini untuk pengguna maupun pengunjung atau tamu. Yang kedua yaitu fitur membagikan formulir. Pada fitur bagikan formulir ini, Zoho dapat membagikan formulir yang telah dibuat atau yang telah dirancang ke semua orang yang memiliki akses link terhadap Zoho ini sendiri. Yang ketiga yaitu data analitik. Pada Zoho, kita dapat membuat data analitik mengenai presentasi penelitian maupun hasil dari sebuah proyek rancangan. Selanjutnya yaitu fitur kustomisasi atau custom. Di sini pada Zoho kita dapat mengatur atau mengcustom sendiri form-form yang akan kita bentuk. Selanjutnya yaitu fitur pembayaran. Pada Zoho tersendiri sebenarnya ada fitur berbayar yang disediakan oleh Zoho. Itu dapat diakses oleh para pembelinya dengan fitur-fitur tambahan yang tidak didapatkan oleh pengguna fitur Zoho gratis. Dan yang terakhir yaitu pada Zoho dapat membuat formulir secara seluler. Formulir ini bersifat formulir online yang dapat dibagikan kepada semua orang yang memiliki akses link, yang kemudian formulir ini dapat diisi dan diakses kembali oleh para perancangnya. Selanjutnya yaitu mengenai daftar Zoho secara gratis. Pada pendaftaran ini, hal pertama yang dapat kita lakukan adalah membuka aplikasi Zoho dengan mengunjungi laman https://www.zoho.com.id. Di sana nanti akan muncul pilihan untuk memilih Zoho Forms. Kemudian kita masuk ke registrasi. Silakan masukkan form registrasi yang ada di halaman tersebut. Atau jika teman-teman menggunakan akun Gmail untuk mendaftar, teman-teman juga bisa mengklik langsung logo Google. Selain itu, kita juga dapat masuk atau login menggunakan Facebook, LinkedIn, dan juga WPS. Seperti pada gambar, dilihat bahwa ini merupakan dashboard ketika rekan-rekan membuka aplikasi dari Zoho Form. Selanjutnya, rekan-rekan dapat memasukkan alamat email. Alamat email yang dimasukkan ini disesuaikan dengan alamat email yang aktif dan juga alamat email yang dapat diakses dari handphone maupun komputer yang terhubung. Kemudian klik berikutnya atau lanjutkan setelah mengisi alamat email. Yang ketiga yaitu persetujuan. Nah, pada saat rekan-rekan sudah mengisi alamat email yang aktif, tentunya akan muncul seperti pada dashboard, yaitu create a new Zoho account. Yang di sini pada kolom yang di sebelah kiri bawah terdapat kolom persetujuan, kemudian diklik, kemudian centang persetujuan, kemudian rekan-rekan dapat mengklik continue, kemudian rekan-rekan bisa membawa ke dashboard akun rekan-rekan sekarang dan juga dapat melanjutkannya untuk membuat form ikut petunjuk di bawah yang menggunakan cara-cara dari penggunaan Zoho Form ini yang akan dijelaskan oleh rekan saya nantinya. Selanjutnya yaitu cara dari menggunakan Zoho Form ini sendiri. Cara menggunakan dari Zoho Form ini sendiri ketika rekan-rekan sudah mendaftarkan akun Zoho Form-nya, kemudian membuka link atau akses di Google dengan mengetik Zoho Form, itu setelah proses daftar dari selesai, kita dapat masuk ke dashboard akun dari Zoho Form ini sendiri. Akan muncul seperti tampilan yaitu Welcome to Zoho Form, kemudian mengklik Let's Get Started untuk memulai membuat form pertama. Selanjutnya yaitu membuat judul dan deskripsi. Isikan judul dan juga deskripsi, kemudian klik Create pada form judul, seperti absensi Zoho Form, atau di deskripsi dapat mencantumkan kalimat-kalimat pendukung dari judulnya. Kemudian klik Create ketika telah mengisi judul maupun deskripsi dari Zoho Form yang akan kita buat.
Selanjutnya ada sistem basic file, yaitu sistem ini untuk memilih number atau membuat pertanyaan dari nomor induk. Di sini akan banyak tampilan, tampilan basic, ada single line, number, name, font, date, date time, drop down, multi-line, decimal, address. Kita dapat memilih mana kebutuhan basic yang akan kita butuhkan. Karena di sini tadi kita mencontohkan sebagai absensi, maka kita memilih untuk number. Kemudian untuk mengedit header, di field yang di kanan pada bagian settings, itu kemudian kita akan muncul di bawah header. Kita bisa edit dengan klik tombol properties untuk merubah nama field menjadi nomor induk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Andiken Ferdi. Kepada Andiken Ferdi, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Ulfa. Selanjutnya yaitu dengan menekan setting file, yang mana di setting file ini menjadi nomor induk Anda bisa diisikan deskripsi dan range numbernya, kemudian save seperti pada gambar di bawah. Jadi di sini ada file label yang mana bisa rekan-rekan isikan nomor induk, ataupun kalau untuk mahasiswa berarti nomor induk mahasiswa, kalau untuk siswa adalah nomor induk sekolah. Kemudian di sini ada instruksi, kita bisa memberikan instruksi yang akan kita berikan, jadi bisa isikan nomor induk dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada file size, ada untuk kita bisa memilih ukuran kolomnya, yaitu ada kecil, menengah, dan besar. Dan ada range, jadi sini ada batas huruf yang bisa kita masukkan. Selanjutnya itu ada file name. Jadi di file name ini kita bisa mengisikan nama lengkap, yaitu seperti nama siswa. Selanjutnya ada isikan dengan nama lengkap, yang ini adalah instruction-nya. Jadi juga bisa diberikan instruksi seperti pada file yang di nomor induk tadi. Kemudian juga bisa memilih ukuran dari filenya atau kolomnya. Selanjutnya juga bisa ada elemennya title, first, sama last. Jadi di sini gunanya untuk memberikan apakah ada nama depan ataupun ada nama belakang begitu. Selanjutnya untuk keduanya ini apabila telah selesai bisa ditekan tombol save. Next. Selanjutnya di sini kita bisa memberikan tanda tangan. Jadi pada menu pilihlah signature. Jadi di sini di advanced file pilih signature atau tanda tangan. Kemudian di sini bisa diberikan nama tanda tangan dan juga ada instruksinya, apa perintah yang akan kita berikan di kolom tanda tangan. Selanjutnya ada validation atau mandatory, yang mana di sini gunanya ini itu kalau diklik maka orang yang mengisi wajib mengisinya seperti itu. Dan ada visibility, ini jangan ditekan hide atau disable karena tidak akan bisa terlihat. Selanjutnya adalah privasi. Kemudian setelah selesai bisa menekan tombol save. Selanjutnya template Zoho Form. Nah, di sini kita bisa memilih di Zoho Form ini ada beberapa template yang menarik tentunya, dan di sini contohnya ada template jenis flower. Nah, setelah kita memilih, template akan terlihat pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu aplikasi soal asesmen pada Zoho Form. Nah, di sini ada tiga besar langkah yang mana nanti ini akan dijelaskan oleh rekan saya Ulfa Yohanifah. Saya kembalikan kepada rekan saya Ulfa. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Andiken Ferdi. Pada langkah-langkah mendaftar akun Zoho Form ini terdapat
Hal pertama yaitu membuat laman dari Zoho ini sendiri dengan cara mengetik Zoho Form pada pencarian Google dan klik daftar secara gratis. Namun tak hanya itu saja, tidak hanya di Google, rekan-rekan boleh mencobanya di pencarian lainnya, laman pencarian lainnya. Insya Allah akun Zoho Form ini terhubung di semua laman pencarian. Kemudian langkahnya yaitu mendaftar. Daftarnya dapat melalui email, melalui Facebook, dan akun-akun yang terpaut lainnya. Setelah kita mendaftar, kemudian lanjut dengan membuat formulir. Siap membuat formulir dengan kesesuaian template yang dibutuhkan seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Ferdi. Nah, setelah mendaftar akan tampil tampilan seperti di bawah ini, dan untuk membuat formulir baru, maka kita dapat mengklik New Form. New Form pada pojok kanan atas dari tampilan dashboard. Ini merupakan tampilan dashboard Zoho Form yang terdapat pada komputer atau PC. Setelah kita mengklik New Form, tampilan akan berubah seperti gambar di sebelah kanan, akan muncul yang namanya Blank Form dan Form Template. Nah, kita akan masuk ke Blank Form, yang dimana akan muncul form name dan juga deskripsi. Istilah nama form dan juga deskripsinya tadi, kemudian kita dapat mengklik Create. Nah, di sini contohnya absensi nasional tingkat sekolah menengah atas. Nah, dengan deskripsinya disesuaikan dengan judul atau nama formnya tadi. Kemudian klik Create. Akan muncul tampilan seperti gambar di kanan, yang dimana formsnya yaitu asesmen nasional tingkat sekolah menengah atas. Nah, setelah membuat ini, akan muncul start building drag file atau gambar pada form yang telah kita buat. Nah, selanjutnya itu terdapat tempat siswa mengisi nama, nama sekolah, soal, dan juga sebagainya. Nah, pada saat di sini terdapat basic file yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Kita dapat memilih bagian mana yang akan kita gunakan sebagai tempat siswa untuk mengisi nama, nama sekolah maupun soal. Nah, kita dapat memilih single line terlebih dahulu dengan mengganti nama seperti nama siswa. Nah, instruksinya juga disesuaikan dengan file label yang kita pilih tadi. Nah, untuk size-nya bisa small, medium, dan juga large. Nah, selanjutnya jangan lupa mengklik tombol save ketika telah merubah tampilan dari basic file kita. Selanjutnya yaitu tempat membuat soal pilihan ganda atau multiple choice pada menu. Nah, pada menu basic file tadi tidak hanya single line saja, namun dapat rekan-rekan lihat pada tampilan basic file akan muncul multiple choice seperti gambar sebelah kanan ini. Nah, ketika multiple choice, kita dapat mengisi atau memilih terlebih dahulu instruksi apa yang akan kita berikan kepada siswa nantinya dalam mengerjakan soal. Misalnya, istilah jawaban berikut ini, pilihlah jawaban yang menurut Anda tepat. Dengan size-nya bisa small, medium, dan juga large. Nah, pada choice atau pilihan, di sini ada first choice dan juga second choice. Nah, di sini jika first choice-nya 2, rekan-rekan bisa tambahkan ke tanda tambah. Namun jika first choice-nya cuma 1, bisa dikurangkan. Dan jangan lupa untuk menyimpan setiap langkah pengerjaan pada langkah-langkah pembuatan form. Nah, ketika kita sudah mengisi pada deskripsi tadi, akan muncul tampilan soal pilihan ganda yang telah kita buat. Nah, misalnya seperti pada contoh, yaitu terdapat suatu botol bervolume. Nah, pada soal ini ketika kita rasa sudah cukup dan sudah benar, maka jangan lupa untuk mengklik done. Selanjutnya yaitu ukur tampilan pada choice untuk menambah atau mengurangi pilihan jawaban. Nah, seperti yang Dova jelaskan sebelumnya, pada posisi yang choice ini kita dapat mengurangi atau menambah jawaban kita. Nah, misalnya kita punya 4 pilihan A, B, C, dan D. Nah, berarti kita butuh 1 lagi. Kemudian kita klik tanda tambah. Namun ketika format pilihan jawabannya hanya A, B, C, cukup di 3 saja.
Jangan lupa untuk menyimpan setiap langkah pekerjaan kita dengan mengklik tombol save. Selanjutnya, limit jawaban untuk mengatur siswa harus menjawab pertanyaan. Nah, pada fitur ini, kita dapat mengatur siswa untuk menjawab satu pertanyaan dalam berapa lama atau berapa waktu, dengan mengisikan limit minimum dan juga maksimumnya. Selanjutnya itu menambahkan teks yang panjang atau numerasi. Pada ini dapat kita pilih teks editor atau pada bagian single line atau pada bagian drop down. Nah, di sini kita dapat memberikan naskah atau teks panjang. Kemudian jangan lupa untuk menyimpan atau down setiap pekerjaan yang telah kita lakukan. Nah, ini merupakan tampilan ketika telah terisi teks panjang. Contohnya, perhatikan teks di bawah ini. Ini merupakan contoh soal asesmen berbasis asesmen nasional pada bagian teks panjang. Nah, selanjutnya itu mengatur tema. Pada bagian mengatur tema akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Andiken Fethi. Kepada Andiken, disilahkan. Baiklah, terima kasih Ulfa. Selanjutnya yaitu mengatur tema. Nah, pada menu yang di bagian atas ini ada builder, rules, setting, dan tema. Jadi pilihlah bagian yang tema, kemudian kita bisa memilih sangat banyak sekali pilihan tema pada Zoho Form ini. Setelah dipilih, ini merupakan pilihannya, next. Nah, setelah dipilih, kemudian telah oke, ini merupakan pada menu share, klik, akan tersedia nanti linknya, yaitu di bagian form permalink URL. Jadi kita bisa menyalin link ini dan membagikan link ini pada siswa kita, dan juga ada shorten URL, yang mana ini merupakan link yang lebih singkatnya. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah mengisi soal bagi siswa. Nah, ada 3 langkah-langkah besar, yaitu yang pertama link soal dari guru, kemudian muncul soal, dan terakhir submit. Nah, yang untuk link soal dari guru ini, klik link soal yang telah dibagikan guru. Kemudian akan muncul soal, yaitu tampilan soal dari Zoho Form yang telah kita rancang tadi. Kemudian terakhir yaitu dengan menekan submit, yang mana jika telah selesai siswa bisa mengklik tombol submit. Nah, setelah siswa menekan tombol submit, maka otomatis akan keluar pada menu approval. Jadi di sini adalah guru bisa memeriksa hasil dari jawaban yang telah diberikan oleh siswa, di mana di menu approval ini, di menu awal Zoho Form, klik menu approval dan akan muncul seperti di bawah ini. Kemudian klik all entries. Nah, di all entries ini akan muncul semua jawaban yang telah dientrikan oleh siswa, dan guru bisa langsung mengecek jawabannya. Selanjutnya yaitu rancangan soal asesmen fisika. Nah, di sini kami telah merancang soal asesmen fisika, yang mana ini merupakan tipe literasi, yang mana disediakan sebuah soal yang berkaitan dengan fisika, sebuah teks yang berkaitan dengan fisika, dan nanti disuruh siswa menganalisis dan diberikan sebuah pertanyaan. Selanjutnya juga ada tipe soal menjodohkan, yang mana di tipe soal menjodohkan ini ada berupa pernyataan, contohnya itu penggunaan rumah dengan banyak kaca, kemudian ada penggunaan parfum, yang mana ini merupakan menjadi sebab, dan kita bisa mencocokkan atau menjodohkan akibatnya apa, seperti itu. Jadi kami juga sudah menyediakan soal tipe menjodohkan. Selanjutnya yaitu
Berilah tanda pada tabel di bawah ini jika termasuk akibat yang ditimbulkan dari global warming. Jadi di sini ada bentuk soal yang berupa pemberian centang. Jadi di sini siswa bisa mencontreng bagian mana saja pernyataan yang benar sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh soal. Selanjutnya ada tipe soal berupa numerasi. Jadi di sini siswa disuruh berpikir dan menghitung. Jadi nanti diberikan soal fisika yang tentunya nanti berupa angka-angka yang dalam bentuk pilihan ganda. Terakhir yaitu ada soal berupa isian singkat ataupun soal esai. Jadi ini berupa soal-soal esai. Jadi di sini perhatikan kelompok alat ukur berikut, pilihlah kelompok yang termasuk alat ukur dalam fisika. Jadi ada beberapa pilihan dan siswa bisa memilih kelompok yang termasuk alat ukur dalam fisika. Ini tipe soal tipe esai ataupun tipe isian singkat. Nah, pada soal-soal tadi itu sangat bisa sekali diterapkan pada zooform. Untuk selanjutnya, mengenai lampiran akan dijelaskan oleh rekan saya, Ulfa. Ulfa, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Andikan Ferdi. Selanjutnya yaitu lampiran dari hasil pembuatan zooform ini. Nah, sebelumnya kami melakukan validitas mini, di mana kami mengambil sampel terhadap 5 orang rekan kami dari kelompok lain. Nah, pada sampel ini dapat rekan-rekan lihat sebelumnya kami menyajikan butiran angket mengenai soal-soal yang kami sajikan, yaitu ada pilihan ganda kompleks, ada esai, ada isian singkat, dan juga ada menjodohkan. Nah, setiap dari butir pertanyaan yang kami ajukan ini tentunya memiliki skor tersendiri. Di sini ada SM atau sangat SM kategori sangat memenuhi, kurang memenuhi, dan tidak memenuhi. Nah, dari soal yang telah kami rancang, kami mendapat rincian sebagai berikut, yang dimana pada dari 20 soal yang telah kami rancang, yang kami dapatkan bahwa total dari nilai validasi atau validasi dari tiap komponen soal dengan nilai 87,5, 89, 85,7, dan 81,25, serta 85,8. Dengan validasi nilai akhirnya yaitu 85,86. Nah, pada kategori penggunaan asesmen atau bentuk soal asesmen, kategori 85,8 ini termasuk kategori sangat baik. Sehingga pada penggunaan zooform ini dalam asesmen nasional dianggap sangat baik dalam menunjang kreativitas, dalam menunjangkan kelancaran berpendapat dan berbicara, berpikir kritis, functional skill pada siswa. Mungkin itu saja yang dapat kami tampilkan mengenai zooform ini. Mungkin itu saja kurang dan lebihnya mengenai tampilan dari zooform. Lebih lanjutnya akan terdapat link tutorial langsung penggunaan dari zooform. Mungkin itu saja dari saya dan rekan saya Niken Ferdi. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.